Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, suruhan siapa mereka ini ya? Mengendap-endap seperti maling, lalu diam-diam ya, menyiramkan pos polisi itu dengan minyak dan lihat kanan kiri, situasi sepi, kemudian melarikan diri. Ya, inilah pemirsa orang-orang yang membuat kerusuhan, dan kalau misalnya mereka ini ditangkap, mereka tentu ya sedapat mungkin adalah tidak akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi tidak mungkin dia melakukan itu jika tidak ada kepentingan tertentu. Ya, karena itu kalau pemirsa, bagi kawan-kawan, ini kata postingan dari Monica, yang akun turut menyuarakan aspirasi kalian, hati-hati dan waspada. Ya, jika melihat yang seperti ini, ya, ada dua orang di tempat yang sepi, tidak berkata apa-apa, kan kalau aspirasi itu kan pasti disuarakan, dan supaya yang objek yang harus menerima aspirasi kita itu mendengar. Tapi kalau di tengah gelap malam, kemudian mengendap-endap jalannya kayak maling seperti ini, kemudian membakar, ya, kalau sampai mengetahui hal yang seperti ini, ya, videokan, tangkap, interogasi, ya, pegang dia, dan kemudian serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi sampai akhirnya mereka mengaku dia sebenarnya suruhan siapa. Ini kita sudah mulai melihat bahwa demo-demo yang ada dengan menyuarakan aspirasi terhadap kinerja DPR tentang tunjangan yang ugal-ugalan, kemudian pejabat yang korup, ya, menteri-menteri yang hanya bikin gaduh supaya dibersihkan oleh para Prabowo, Kapolri yang seperti itu, ya, tampaknya mulai ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Ada free rider, penunggang bebas, ya. Nah, biasanya mereka kalau berkumpul dengan para demonstran itu, dialah yang akan membuat dan memancing kekerasan, ya, misalnya melempar batu duluan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya itu kemudian dibalas dengan lemparan, ya. Tetapi kalau yang malam-malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 1 malam, tiba-tiba membakar halte Transjakarta misalnya, atau fasilitas umum dan lain sebagainya, jelas bahwa mereka bukan sekedar pencuri. Karena membakar halte itu tidak berbeda, ya, itu berbeda dengan ngambil barang-barang, ya, perampasan aset, ya, yang dilakukan oleh warga kepada para koruptor. Itu berbeda sekali. Ini jelas merusak fasilitas umum, dan ini hanya akan membenturkan antara rakyat dengan rakyat. Nah, kalau sudah chaos seperti ini, mereka lah yang akan menikmati, ya, cara-cara PKI seperti ini, ya. Nah, ini banyak terjadi, ya, di berbagai tempat, mulai bakar-bakar fasilitas umum yang sebenarnya tidak jelas tujuannya apa. Apakah membakar itu berarti menyampaikan sebuah aspirasi? Enggak juga, kan? Tetapi tampaknya yang diinginkan adalah terjadinya benturan demi benturan, dan pemerintahan Prabowo ini akhirnya kehilangan kepercayaan. Ya, menyebutnya sebagai kemarahan publik, kan begitu, kan? Tapi ini sebetulnya bukan kemarahan publik. Kemarahan publik itu disuarakan dengan aspirasi yang baik. Nah, di sini memang, ya, yang harus dilihat oleh pemerintah dan lain sebagainya adalah kemampuan melakukan antisipasi, ya. Kemampuan melakukan antisipasi, ya. Tuntutan rakyat itu kan sebetulnya mudah sekali dibaca, karena rakyat itu mengerti, ya. Misalnya di kabinet Prabowo ini kan ada 17 orang atau berapa, ya, yang merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi, dan diidentifikasi saja siapa menteri-menteri yang suka bikin kekacauan, itu yang dicopot sebetulnya, ya. Sri Mulyani misalnya, kan gila Sri Mulyani ini, ya. Bayangkan dengan target segitu, kemudian dia mau paksa rakyat membayar pajak itu dengan mendatangkan disertai dengan aparat hukum, ya. Loh, ini kan biaya operasionalnya tinggi dan lain sebagainya, dan ini kan
seperti penjajahan gitu loh. Tetapi karena otaknya Sri Mulyani itu hanya duit dan duit gitu kan. Tapi juga belum tentu Sri Mulyani itu bayar pajak. Karena DPR itu sendiri kan ternyata nggak bayar pajak. Apakah petugas pajak itu bayar pajak? Nggak mesti. Ya, petugas pajak itu pajaknya dibayari mungkin oleh negara. Sri Mulyani juga begitu, menteri-menteri juga begitu. Jadi yang betul-betul disiksa dengan pajak ini adalah rakyat. Dan Sri Mulyani tidak punya rasa kemanusiaan untuk itu. Ini adalah menteri-menteri yang hanya membuat kacau saja negara ini. Karena dia tidak mempunyai pikiran yang cerdas, ya. Misalnya mendatangi tambang-tambang. Siapa pemilik tambang itu? Ada sekitar 2.000 pemilik tambang di Indonesia itu. Dan satu kali eksplorasi tambang yang dikuasai oleh pusat, yang bukan KP-KP kecil, ya, yang ribuan hektar dan lain sebagainya itu, setiap tambang bisa menghasilkan lebih dari puluhan triliun rupiah. Kalau misalnya, ya, mereka itu membuat pertambangan seperti itu dan uangnya, duitnya masuk ke kas negara, itu lebih dari 30% atau bahkan separuh dari APBN kita itu bisa disumbang melalui tambang itu. Ya, negara-negara di Timur Tengah hasilnya kan cuma minyak aja. Ya. Ekspornya minyak itu membuat negaranya itu makmur. Kenapa? Malingnya nggak banyak kayak di Indonesia. Indonesia itu kurang apa? Kekayaannya banyak, tambangnya banyak, lautnya banyak. Tetapi karena terlalu banyak maling, pejabat yang jadi maling, yang rakusnya, orang sudah tua-tua juga jadi maling gitu kan. Ya nggak peduli. Yang akhirnya diperas oleh Sri Mulyani adalah rakyat. Kalau Sri Mulyani berani mendatangi itu rumah-rumah mewah, ya, dari mana pejabat sampai bisa mempunyai mobil? Katakanlah ini malah yudikatif aja seperti Sahroni itu. Ya, mobil-mobil mewahnya ada Ferrari, ada macam-macam lah. Bahkan ada satu mobil yang dirusak itu kabarnya pemirsa itu harganya sekitar 100 miliar lebih karena produk lama begitu kan. Jam tangannya, ya, kadang-kadang kenapa Sahroni itu pakai jam tangan kanan kiri, ternyata itu adalah pamer. Ini jam tangan mahal. Di atas 5 miliar, bahkan ada yang 20 miliar. Coba bayangkan, dari mana duit-duit itu? Dan dia barulah pejabat yudikatif. Yang biasanya eksekutif itu lebih banyak. Dan karena itu, orang seperti di kejaksaan apa di kehakiman, ya, sekedar calo saja, uang yang ditimbun di rumahnya itu ada 1 triliun. Nah, bayangkan yang pelakunya berapa itu? Nah, itu loh yang harusnya dilakukan oleh Sri Mulyani. Itu kan bukan menaikkan pajak kepada orang miskin. Goblok memang Sri Mulyani ini. Nah, situasi ini tidak dipecahkan oleh pemerintahan Prabowo dan karena itu dimanfaatkan oleh orang-orang culas seperti ini yang ingin gege mongso, ya, karena segera ketahuan bahwa mereka adalah maling semua. Kalau tidak berkuasa, semua masuk penjara. Itu juga ditegaskan oleh Budi Ari. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.